Kelanjutan video pendakian ke Gunung Slamet via Bambangan sampai kejebak macet waktu summit dan dapat sunrise yang super cantik banget, Masya Allah. Nah, kelanjutan video kemarin kita udah sampai di pos 1 dan lagi istirahat. Ini di pos 1 kita break dulu dan makan semangka, nanas, minum es, sama ada gorengan. Semua di sini lengkap banget loh makanannya. Kapan lagi di gunung minum es? Karena takut mager dan kita lanjut perjalanan menuju ke pos 2 dan aku kira tuh jalannya bakalan landai, tapi ternyata nih, lihat nih. Jalanannya, aduh, treknya. Sebenarnya kalau awal-awal tuh masih lumayan, ya enak lah dikasih landai gitu, dikasih bonus. Cuma lama-kelamaan nyiksa cuy. Namanya juga naik gunung, susah senang dinikmatin aja lah. Ntar juga dapat bonus kan di atas. Ini kita baru setengah perjalanan dan udah break lagi karena ya kita ngap. Gimana ya, dikasih panas dan treknya yang nanjak terus, sisa banget, dan kita tuh bawa barang yang banyak gitu loh, jadi kayak sakit. Jadi kita istirahat dulu karena kita pun udah jompo, jadi nggak usah dipaksain ya kan. Nah, kita cerita-cerita mau ngerencanain camp di pos mana dan kira-kira sampai jam berapa di pos. Abis istirahat kita lanjut lagi jalan menuju ke pos 2, setengah perjalanan deh kurang lebihnya ya. Nah, pas sampai di pos 2 ternyata udah banyak pendaki yang lagi break di sini. Kayaknya mereka tuh berangkat dari pagi banget deh, karena ini weekend juga sih, jadi kayak ya rame. Nah, di setiap pos di Gunung Slamet itu bakalan ketemu sama gorengan, buah-buahan, ya pokoknya kayak gini lah, kayak ya surganya pendaki gitu ya kalau pos tuh. Kita ketemu cempe. Meet up di gunung ya, Sal? Meet up di gunung. Fans. Jepang parah. Nah, di pos 2 ini kita baru ketemu lagi sama Selika karena kita itu beda jam gitu loh naiknya. Nah, si Cel ini ikut open tripnya 3 Dewa, sedangkan aku kan pendakian sendiri ya sama teman-teman aku. Abis ngobrol-ngobrol sama si Ical, kita lanjut jalan lagi menuju ke pos selanjutnya, itu pos 3. Naik sedikit kita ketemu sama persimpangan. Nah, di sini ada persimpangan menuju ke Bambangan sama Pemalang. Kalian kalau turun jangan sampai salah jalur ya. Nah, gak lama dari persimpangan tadi kita udah sampai di pos 3. Cepet banget gak sih? Ya cepet karena aku gak terlalu manjangin durasi videonya. Di pos 3 ini kita break dulu ya, pastinya menikmatin gorengan sama buah-buahan di sini. Pos jajan. 3 pos. Dia jajan banget. Tapi pos 4 gak ada ya. Oh, 4 gak ada? Gak ada. Gak ada. Tapi sebelum 4 ada. Semangka menggoda guys. Tetap semangka number 1. Gorengan. Kebetulan si Rizal sama Kak Agus itu udah pernah naik ke Gunung Slamet via Bambangan dan dia bilang barusan kalau di pos 4 itu nggak ada makanan yang kayak gini. Maksudnya nggak ada warung yang buka gitu mungkin ya. Gak tahu sih. Makanya kita berhenti agak lama sampai tiba-tiba ramai banget di pos 3. Asli. Ada kali ya aku berhenti di pos 3 itu sekitar 1 jaman sampai aku kram dan baru bisa jalan lagi. Nah, ini kita jalan menuju ke pos 4. Nah, kenapa ya pas kita jalan menuju ke pos 4 itu vibes-nya kayak horor gitu loh. Terus kita dikasih kabut juga. Trek menuju ke pos 4 ini juga lumayan banyak akar dan nanjak terus, bahkan bonusnya juga sedikit. Dan jalurnya gak tertutup ya. Asli ini treknya gak ngasih ampun kita sama sekali. Treknya bener-bener bikin ngap dan capek banget lah di dengkul. Nah, kalian tahu gak sih di sini tuh aku baru ngeh kalau pos 4 itu adalah pos Samarantu. Asli woy, aku baru ngeh banget. Makanya sepanjang jalan mau menuju ke pos 4 itu kayak dikasih kabut dan vibes-nya tuh horor banget gitu loh. Sebenarnya gak horor-horor juga sih, kayak ya beda aja gitu loh dari pos bawah sampai pos ini. Nah, di sini aku mau cerita sedikit kalau sebelum pendakian ke Gunung Slamet via Bambangan ini, aku tuh udah cek-cek YouTube dan pengen tahu aja pos Samarantu tuh kayak gimana gitu kan. Nah, ini di sini ada sesi foto anjir di pos Samarantu, bayangin aja tuh. Tuh lihat. Aku sama Selika juga foto di sini. Tuh ada Selika juga. Nah, pas sampai di pos 4 kita nggak istirahat sama sekali dan langsung lanjut perjalanan menuju ke pos 5. Jalur menuju ke pos 5 itu lebih nanjak banget dan tertutup. Kita di sini juga kejebak sama gerimis. Karena kita mendaki di weekend yang pastinya takut nggak dapat tempat camp lah. Nah, si Rizal sama Kak Yasin itu kebetulan yang bawa tenda, jadi mereka naik duluan ke pos 5 dan nyari lahan buat tempat kita camp. Nah, ini dokumentasi si Rizal sama Kak Yasin udah sampai di pos 5 duluan dan aku nyusul sama Kak Agus. Habis itu kita ngedirin tenda bareng-bareng. Nah, alhamdulillahnya di sini kita dapat tempat camp yang lumayan luas banget, bisa buat hammock dan 2 tenda. Gak kebayang ini kalau rumah terus digotong-gotong kayak gini. Abis ngedirin tenda selesai, kita langsung beres-beres ke dalam tenda dan masak. Dan ini aku dapat insiden kalau tangan aku kena pisau. Sumpah ini darahnya nggak bisa berhenti anjir. Ini enak banget sumpah sopnya. Kak Agus lagi goreng nugget juga tuh.
Nah ini makanannya udah matang semua dan kita makan bareng-bareng. Abis makan kita beres-beres, terus kita lanjut buat tidur karena besoknya kita mau summit. Nah denger tenda sebelah udah pada bangun dan siap-siap buat summit, kita juga ikut siap-siap buat summit. Nah ini kita udah jalan, sebelumnya kita udah berdoa ya sebelum kita menuju perjalanan summit. Nah ini kita dari pos 5 menuju ke pos 6 itu udah antri banget kayak gini, soalnya jalurnya bener-bener sempit dan cukup muat satu orang doang. Sebenarnya yang bikin macet itu nggak cuma treknya, tapi suhu udara sama vegetasinya. Sama kita kan habis dengan tidur yang pastinya kita kurang fit gitu, ada yang muntah-muntah atau kurang enak badannya kan bisa jadi kayak gitu. Tapi tetap aja sih yang bikin antri itu adalah jalurnya tuh lihat kayak gini, nanjak terus cuma bisa satu orang. Nah ini kita udah sampai di pos 6 dan masih antri ya. Aku sempat ketiduran juga di sini. Asli ini antrinya udah kayak antri sembako gitu loh. Nah karena kita gabut jadi aku sama Rizal bercandaan kayak naik kereta-keretaan gitu, pegang-pegangan pundak. Tapi serius jangan dilakuin ya kalau kalian lagi engap terus bercandaan, sumpah makin engap coy. Nah pas sampai di pos 7 kita tuh dapet sunrise yang ya Allah cantik banget, Masya Allah. Nah kebetulan di pos 7 ini lagi rame banget yang break dan nikmatin sunrise-nya. Kita langsung lanjut aja menuju ke pos 8 dan break di sana. Nah ini kita udah sampai di pos 8. Kenapa alasannya kok kita milih buat istirahat aja di pos 8? Karena pos 8 ini lumayan luas dan terbuka, kelihatan juga sunrise-nya, jadi lebih menikmatin aja. Abis makan dan menikmati sunrise di pos 8, kita lanjut perjalanan menuju ke pos 9. Tiba-tiba udah terang aja jalur menuju ke pos 9, ada yang pakai webbing kayak gini. Mungkin karena jalurnya cukup terlalu tinggi dan terjal ya. Weh, gue salfak nih sama orang-orang yang di depan. Janjian apa gimana nih? Merah-merah semua. Nah, akhirnya kita sampai juga di pos 9 Pelawangan. Di sini udah kelihatan jalurnya mau ke puncak tuh kayak gimana dan ramai banget di sini. Karena ini durasinya udah panjang banget, jadi kita lanjut ke pas selanjutnya ya. Dadah.